Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang telah bergabung di webinar ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Intan Niha Ernawan yang akan menjadi pembawa acara dalam webinar kita pada hari ini yang bertemakan Mind over Matter. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Semoga kita bisa mendapatkan wawasan dan inspirasi yang bermanfaat. Tema webinar hari ini, Mind over Matter. Diangkat karena kita percaya bahwa kekuatan pikiran memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Dengan pola pikir yang tepat, kita bisa menghadapi tantangan, mengatasi keterbatasan, dan mencapai potensi terbaik kita. Dalam webinar ini, kita akan membahas bagaimana pikiran kita dapat mengendalikan tubuh, emosi, dan bahkan kesuksesan kita. Kita akan belajar dari narasumber yang luar biasa yang akan berbagi ilmu dan pengalaman mereka tentang bagaimana menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawali acara ini, dengan semangat kebangsaan, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Para peserta mengikuti kegiatan ini. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kali ini doa akan saya pimpin. Ya Allah yang Maha Esa, pada hari ini kami berkumpul dalam acara webinar ini dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkahilah acara ini agar dapat berjalan dengan lancar, memberikan ilmu yang bermanfaat, serta membuka wawasan dan pemahaman kami. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh hari ini sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas diri, menjalani kehidupan dengan penuh semangat, serta menghadapi segala tantangan dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Amin. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Kini kita memasuki sesi utama. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ratu Siti Aminah, seorang mahasiswi. Hari ini, beliau akan membagikan wawasan tentang bagaimana Mind over Matter dapat membantu kita menghadapi tantangan, mengelola emosi, dan mencapai tujuan kita. Tanpa berlama-lama,
Marilah kita dengarkan pemaparan materi dari Stratu Siti Aminah kepada beliau. Waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa hadir di webinar ini dan berbagi waktu dengan teman-teman semua. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara hari ini. Semoga webinar, semoga webinar ini bisa menjadi ajang belajar yang bermanfaat dan penuh inspirasi. Yuk, kita mulai dengan semangat. Kita mulai saja. Awal-awal kita menjelaskan tentang mind over matter. Apa sih mind over matter? Mind over matter adalah konsep yang menyatakan bahwa kekuatan pikiran bisa mengatasi batasan fisik, rasa sakit, atau bahkan kondisi eksternal yang sulit. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai meditasi, mulai dari kesehatan, olahraga, hingga pengembangan diri. Intinya, dengan kontrol pikiran yang kuat, seseorang dapat memengaruhi tubuhnya dan bertahan dalam kondisi yang menantang. Moral dan filosofi mind over matter. Konsep ini bukanlah sesuatu yang baru. Dalam filosofi Timur, seperti Buddhisme dan Taoisme, ada ajaran yang menekankan bahwa pikiran memiliki kendali besar terhadap tubuh dan realitas seseorang. Dalam sains modern, konsep ini didukung oleh penelitian tentang neuroplastisitas yang menunjukkan bahwa pikiran manusia bisa membentuk kembali struktur otak dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik. Kita harus memahami dulu dalam kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, tetapi yang membedakan adalah cara kita meresponnya. Pembelajaran dari kegagalan, yaitu kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan bangkit. Mitos tentang kegagalan, yaitu kegagalan bukanlah tanda kelemahan atau ketidakmampuan seseorang, melainkan langkah menuju kesuksesan. Kita kita jelaskan dulu contoh man over matter dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada efek placebo. Efek placebo contohnya seseorang yang diberi pil tanpa kandungan obat, tapi percaya bahwa itu akan menyembuhkan seseorang, seringkali benar-benar mengalami perbaikan kondisi kesehatan. Ini membuktikan bahwa kepercayaan dan pikiran dapat mempengaruhi tubuh secara nyata. Yang kedua, ada atlet yang melawan kelelahan. Banyak atlet yang terus bertanding meskipun tubuh mereka sudah hampir mencapai batas maksimal. Dengan mental yang kuat, mereka bisa mengatasi dengan sangat baik hanya dengan mengandalkan pikiran mereka. Beberapa biksu Tibet, misalnya, mampu meningkatkan suhu tubuhnya hanya dengan teknik pernapasan dan fokus pikiran. Contoh yang keempat yaitu mengatasi ketakutan dan kecemasan. Seseorang yang memiliki ketakutan besar terhadap sesuatu bisa mengatasi dengan melatih pikirannya untuk tetap tenang dan rasional, membuktikan bahwa pikiran bisa mengontrol reaksi tubuh terhadap ketakutan. Contoh yang kelima dan terakhir yaitu orang yang tetap sehat dengan pola pikiran positif. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpikiran positif dan memiliki tujuan hidup cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat dibandingkan mereka yang pesimis dan stres. Jadi kita jangan terlalu eh, banyak pikiran dan stres dan juga pesimis itu akan eh,
mengurangi rasa sehat dari tubuh kita dan cenderung yang hidupnya tidak banyak pikiran dan tidak membebani eh, hal yang hal yang tidak banyak pikiran juga gitu akan lebih sehat dan hidup akan lebih lama. Lalu bagaimana cara melatih mind over matter? Jika ingin melatih kekuatan pikiran agar lebih bisa mengendalikan tubuh dan emosi, ada beberapa cara yang bisa kita lakuin, yaitu yang pertama, latihan visualisasi. Apa sih latihan visualisasi? Yaitu bayangkan diri Anda berhasil melewati sesuatu tantangan sebelum benar-benar menghadapinya. Ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan efektivitas tindakan, teman-teman. Contoh yang kedua, cara yang kedua, maaf, ada meditasi dan mindfulness, yaitu melatih fokus dan kesadaran terhadap pikiran dapat membantu mengendalikan reaksi terhadap stres atau rasa sakit. Cara yang ketiga yaitu self-talk positif. Menggunakan afirmasi dan berbicara positif kepada diri sendiri bisa meningkatkan mental dan daya tahan terhadap tantangan. Cara yang keempat yaitu mengatur pernapasan. Teknik pernapasan yang bisa yang yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres atau rasa sakit, teman-teman. Cara yang kelima yaitu keluar dari zona nyaman. Melatih diri menghadapi tantangan kecil setiap hari bisa memperkuat mental dan membiasakan diri untuk menghadapi kesulitan dengan lebih tenang. Yaitu di sini ada inspirasi dari beberapa tokoh yang terkenal di dunia, yaitu yang pertama ada J.K. Rowling. Dia ditolak oleh banyak penerbit sebelum Harry Potter menjadi fenomena di dunia. Dan yang kedua ada Thomas Edison. Mengalami ribuan kegagalan sebelum menemukan bola lampu. Dan yang ketiga ada Oprah Winfrey. Dia dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Dan itu mereka contoh dari kisah bangkit dari kegagalan. Kekuatan pikiran bisa mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Dan kesimpulannya yaitu mind over matter bukanlah sekadar konsep motivasi, tapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Pikiran yang terlatih bisa mempengaruhi tubuh, mengurangi rasa sakit, meningkatkan ketahanan, dan bahkan mempercepat penyembuhan. Dengan memahami dan melatih konsep ini, seseorang bisa mengontrol hidupnya dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Mindset adalah kunci. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dengan mind over matter, Anda bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kelemahan menjadi kelebihan, dan kegagalan menjadi kesuksesan. Tetap percaya diri, berusaha, dan jangan pernah menyerah. Kalau tertarik, Anda bisa melatih eh, pola pikiran Anda menjadi lebih baik lagi dan jangan negative thinking. Baik, cukup sekian atas materi hari ini mengenai mind over matter. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memanfaatkannya lebih baik. Baik, terima kasih. Langsung saja ke MC. Kasih kepada Ratu Siti Aminah atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sekarang, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung.
Baik, ada yang bertanya atas nama Akmal. Pertanyaannya adalah, seberapa besar pengaruh pikiran terhadap kondisi fisik seseorang? Silahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman. Seberapa besar pengaruh pikiran terhadap kondisi fisik seseorang? Jadi, pikiran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi fisik seseorang. Misalnya, dalam situasi stres, tubuh bisa merespon dengan meningkatkan detak jantung, menegangkan otot, atau bahkan menurunkan sistem imun. Sebaliknya, dengan berpikir positif dan mengelola emosi dengan baik, seseorang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat energi. Ini terbukti dalam efek placebo, di mana keyakinan seseorang terhadap pengobatan bisa memberikan hasil nyata, meskipun sebenarnya obatnya tidak memiliki kandungan medis. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa eh, terjawab. Akmal ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Akmal sangat bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Semoga jawaban dari Ratu Siti Aminah bisa memberikan wawasan tambahan bagi kita semua. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ratu Siti Aminah atas ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias. Kami berharap webinar ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi kita untuk selalu memiliki pola pikir yang positif dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.